Luar biasa Pak Yusuf, kita sudah melewati sesi dari bagian inti pendampingan individu kelima, yang mana kita telah berdiskusi terkait yang pertama penerapan aksi nyata modul 3.1, kemudian rancangan program yang berdampak kepada murid, kemudian yang ketiga perkembangan praktisi, perkembangan komunitas praktisi, dan kemudian dilanjut lagi untuk diskusi pasca observasi terkait kegiatan observasi supervisi yang sudah dilakukan Pak Rahmat, kemudian Pak Yusuf sebagai supervisornya. Dan sebelum kegiatan pasca observasi dilaksanakan, Pak Yusuf dengan Pak Rahmat, ini ada beberapa poin ya dari penilaian keterampilan coaching. Nah, nanti akan saya pantau Pak ya. Jadi Bapak nanti berdua berdiskusi, kemudian akan saya pantau. Ini terkait dengan nilai ya. Nah, di sini ada pasca percakapan, jadi di sini bisa Bapak pegang nanti untuk range-nya, penilaiannya dari di situ ada poin 1, 2, 3 sampai 4 begitu. Apakah sudah siap Pak Rahmat? Siap. Ya, terima kasih sudah hadir Pak Rahmat ya. Oke. Jadi untuk waktu diskusi 70 menit ya Pak Yusuf ya. Oke, kalau sudah siap, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Dori yang sudah mempersilahkan saya untuk melakukan diskusi dengan Pak Rahmat ya. Ya. Pak Rahmat, saya ucapkan terima kasih pada Pak Rahmat sudah mau kemarin sudah melaksanakan tentang kegiatan praobservasi ya. Kemudian saya masuk ke kelas Pak Rahmat untuk kegiatan observasinya, dan pada hari ini saya ingin diskusi sedikit kepada Pak Rahmat tentang pasca observasi kegiatan Pak Rahmat ketika observasi kemarin. Ya. Mungkin kemarin kita sudah melihat secara langsung ya, Pak Rahmat di dalam pembelajaran Pak Rahmat kemarin itu menerapkan ada diferensiasinya Pak ya? Ya, ada diferensiasinya di dalam pembelajaran itu, dan ada inovasi ya, inovasi yang dimunculkan dalam pembelajaran Bapak. Kalau tidak salah kemarin itu tentang aplikasi gitu ya Pak ya? Ya, aplikasi GeoGebra. GeoGebra. Dan kebetulan Pak Rahmat menerapkan itu di pelajaran Bapak sendiri ya? Ya. Pelajaran matematika. Matematika ya. Nah di sini Pak, saya ada beberapa pertanyaan kepada Bapak tentang pasca observasi kegiatan kita hari ini. Kemarin sudah observasi, yang pastinya tidak banyak Pak pertanyaan saya, cuma ada 4 pertanyaan. Nah pertanyaan saya yang pertama itu bagaimana perasaan Bapak mengenai proses belajar mengajar yang sudah Bapak lakukan observasi kemarin. Apakah ada perasaan yang mungkin yang Bapak bisa jelaskan? Oke. Ya. Terkait perasaan setelah mengajar kemarin menggunakan skema diferensiasi itu atau pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan berbantuan GeoGebra ya sebagai alat bantu saya mengajar, sebenarnya ada kepuasan tersendiri sih, karena saya nggak perlu capek-capek lagi menggambar objek matematika lewat papan tulis, karena itu bisa saya langsung munculkan lewat aplikasi tersebut. Jadi beberapa objek, misalkan lingkaran, itu kan kalau kita mau menggambarnya di papan kan agak kesulitan, kita nggak bisa mendapatkan hasil yang sempurna. Tapi dengan bantuan aplikasi ini, jadi nggak ada kesalahan, persis lingkaran sebagaimana definisinya gitu loh Pak. Jadi menjelaskan konsep lingkaran pun terbantu karena ada gambarnya gitu loh. Gitu. Itu perasaan saya sih lebih enak. Terus apa ya, dari prosesnya kan ini terkait dengan diferensi proses, banyak yang bisa saya tampilkan. Artinya antara kelompok, misalkan saya membagi kelompok siswanya, saya bisa membagi beberapa bahan ajar yang berbeda tentunya kan gaya belajar gitu ya? Ya, disesuaikan dengan tingkatan siswanya kan. Nah jadi proses-proses step itu kan berbeda, setiap kelompok berbeda. Begitu Pak, perasaannya terkait itu sih puas sendiri gitu. Itu penerapan yang sudah Bapak lakukan menggunakan aplikasi GeoGebra itu sudah sejak kapan Pak? Sebenarnya GeoGebra itu sebenarnya udah lama sih saya pelajari sejak kuliah. Sejak kuliah. Memang karena kebutuhannya kemarin kan kekurangannya waktu kuliah itu kan kita belum tahu materi apa saja yang diajarkan, misalkan di sekolah kan apa yang bisa menggunakan GeoGebra.
Nah, pada saat ini kan saya memang sudah terjun di dunia pendidikan langsung ya. Jadi udah tahu. Jadi sudah saya klasifikasikan sendiri sih. Jadi mana materi-materi yang cocok, yang karakteristiknya cocok menggunakan alat bantu GeoGebra ini, maka di situ saya menggunakannya. Gitu, Pak. Sebenarnya udah lama sih, dari sejak saya kuliah saya mempelajarinya gitu. Tapi mungkin jarang orang menggunakan aplikasi itu ya. Ya, memang sebenarnya guru matematika sih harusnya banyak apa ya, selain dia harus mengembangkan dirinya terus sih, jadi harus keterbaharui juga ilmunya gitu. Dia harus belajar aplikasi yang memudahkan untuk menampilkan objek matematika, karena kan kita ketahui objek matematika ini abstrak dia sifatnya, jadi memang ya harus ditampilkan. Benar. Gitu. Ya, berarti ini kalau dihubungkan dengan pembelajaran yang diferensiasi itu nyambung ya. Nyambung sekali, apalagi ketika kita mau menginginkan diferensi proses dan diferensi hasil produk. Nah, siswa bisa sendiri, misalkan saya ambil proses, kita jadi tahu, misalkan yang saya ajarkan bersama lingkaran. Jadi untuk siswa yang masih misalkan dalam hal ini dia profil siswanya dia masih kemampuannya rendah, jadi bisa kita sesuaikan. Yang ini aja yang kita berikan dulu untuk meningkatkan dia ke sedang, kemampuan sedang. Sedangkan yang kemampuan tinggi kita bisa berikan kumpulan-kumpulan objek yang memang cocok dengan karakteristiknya, begitu Pak. Kemudian itu dari prosesnya, jadi bisa dipisahkan. Nah, ketika di hasil, siswa juga bisa itu kan GeoGebra bisa di-download lewat aplikasi Play Store kan. Ya, jadi bisa sendiri siswa menampilkan bisa dia menggunakan HP pribadi masing-masing, jadi dia bisa mengonstruksi pikirannya lewat HP itu. Nah, kemudian dari itu kan dia bisa timbulkan beberapa macam tampilan sesuai keinginan yang jelas, yang terkait dengan konsep itu, Pak. Itu dari diferensi produknya ya. Nah, ini kalau saya hubungkan dengan area pengembangan apa yang Bapak lakukan di kelas dan langkah apa saja yang sudah Bapak lakukan dari pembelajaran tadi. Area pengembangan yang saya gunakan yang pertama itu sih mengenai keaktifan siswa, karena dia bisa, kan sekarang semua siswa kan punya HP masing-masing pribadi. Jadi dia bisa menggunakan HP-nya masing tanpa perlu sama teman, karena kan HP itu kan bisa digunakan masing-masing. Itu jadi setiap siswa aktif. Itu yang pertama, keaktifan siswa. Yang kemudian dia bisa area pengembangan berikutnya mengenai kompetensinya terkait objek, menggambar, tanpa perlu lagi dia kesulitan bagaimana cara menggambar. Misalkan lingkaran kan, jadi dia tahu gimana letak posisinya, pastinya lewat tampilan berbantuan GeoGebra itu. Misalkan lingkaran pusatnya 0,0 dengan pusatnya di 2,1 jelas berbeda, begitu Pak. Jadi dengan bantuan alat GeoGebra itu dia bisa begitu Pak, membedakan hal tersebut. Nah, berarti ini arahnya ke keberhasilan, Pak ya? Apakah sudah cukup berhasil langkah yang Bapak lakukan untuk memajukan pembelajaran yang Bapak lakukan itu? Sebenarnya kalau untuk cukup berhasilnya bisa kita tinjau dari beberapa sisi sih. Kalau yang seperti saya jelaskan tadi itu sebenarnya cukuplah, lumayan berhasil. Siswa juga antusias sih, kita bisa lihat di kelas. Cuman memang ada beberapa kekurangannya terkait di awal, karena kan ini aplikasinya baru. Jadi misalkan saya pada hari itu menjelaskan, kalian menggunakan GeoGebra. Ketika saya jelaskan begitu, sebenarnya harus ada waktu tersendiri untuk siswa diajarkan bagaimana penggunaan GeoGebra itu, aplikasinya. Itu memang yang perlu saya perbaiki ke depannya sih. Gitu. Ada waktu tersendiri, mungkin di lain hari sebelum saya masuk pembelajaran, cara menggunakan GeoGebra itu, fitur-fiturnya kan itu yang perlu dijelaskan. Gitu, Pak. Dulu kalau sebelum menggunakan aplikasi itu, pernah tidak Bapak mengukur sebelum dan sesudah itu berapa pencapaian keberhasilannya? Kalau yang sebelum itu persennya berapa persen, yang sesudah itu berapa persen gitu? Pernah tidak mengukur? Kalau untuk angka seperti persennya itu sebenarnya enggak sih, cuman saya memperhatikan. Jadi misalkan semester kemarin ini ya, maksudnya tahun ajaran kemarin, saya itu kan belum menggunakan GeoGebra. Kesulitannya siswa itu sih membayangkan kembali objek-objek matematika itu, karena jelas nggak ada tampilannya. Dia jadi ketika dijelaskan yang berkaitan dengan rumus
yang ada objeknya itu, dia pasti bingung karena nggak ada yang dilihat gitu loh. Tapi ketika saya mencobanya kemarin itu, ketika saya menggunakan GeoGebra, jadi dia sedikit lumayan, oh ternyata ini hubungan rumus dengan gambarnya gitu loh, ada hubungannya gitu. Berarti ada peningkatan, Pak ya? Ya, bisa dikatakan begitu sih. Signifikan sekali ya kelihatan. Ya, signifikan dari segi pemahaman gitu. Ya. Ini kalau penerapan ini apakah cuma di pembelajaran Bapak saja atau di mata pelajaran yang sama, matematika, di kelas lain juga menerapkan seperti itu? Ya, untuk penerapan di kelas lain sama sih. Jadi saya gunakan itu GeoGebra itu untuk kelas lain karena pada dasarnya kan saya ngajar di kelas 11. Pada dasarnya semua kelas 11 itu kan materinya sama. Jadi saya menerapkan pola yang sama dulu gitu. Iya. Kalau itu kan penerapan bagi diri Bapak sendiri ya. Apakah ada Bapak mengimbaskan ke guru-guru yang lain juga menggunakan aplikasi tersebut? Terkait GeoGebra ya, terkait GeoGebra ini kan sebenarnya aplikasinya ini berhubungan dengan matematika sih, objek matematika. Ke fisika bisa sih, kalau saya melihat ada di situ vektor, kan vektor bisa digambarkan juga. Paling tidak saya sudah menjelaskan ke beberapa teman-teman yang serumpun. Jadi matematika ada Ibu Erina yang di kelas 10 dan Ibu Vero yang di kelas 12 itu bisa menggunakan ini sebagai alat bantu untuk menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan matematika yang bisa ditampilkan hasilnya. Iya. Lalu Pak, kira-kira kapan lagi Bapak menerapkan? Ini kan sudah bagus ya, bagus. Kira-kira kapan lagi Bapak melakukan pembelajaran seperti ini dan menggunakan aplikasi tersebut? Begini kan, untuk setiap semesternya, kalau dari yang hasil saya analisis struktur kurikulum kan ada materi-materinya. Untuk di semester ini, memang kan materinya itu ada dua, yaitu persamaan lingkaran dan polinomial. Jadi selama pembelajaran dengan materi persamaan lingkaran, saya menggunakan itu Pak. Sekarang kan masih lingkaran dari awal semester kemarin sampai sekarang saya masih menggunakan GeoGebra terus Pak. Karena bantuannya itu enak. Jadi misalkan kita lingkaran kan, misalkan materinya terkait kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, itu bisa kita jelaskan dengan GeoGebra itu. Jadi tiap persamaan lingkaran masuk submaterinya saya bisa menggunakan GeoGebra itu Pak gitu. Nah, biasanya kan ini kalau untuk aplikasinya untuk pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran Bapak biasanya kan ada siswa itu yang mungkin kurang menyukai, agak jenuh sedikit. Apakah ada strategi Bapak sehingga siswa itu akhirnya menyukai dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan tersebut? Biasanya sih yang seperti itu saya berikan sih sebenarnya Pak, ice breaking sih sebenarnya, lebih kayak ice breaking. Jadi kita bermain-main sebentar, sekitaran 3 menit lah, 3 menitan. Memang jenuh juga sih sebenarnya, apalagi kan ini pelajarannya matematika begitu. Tetap walaupun kita sudah menggunakan aplikasi supaya menghindari hal tersebut, tetap juga pasti jenuh. Makanya ada ice breaking yang saya berikan gitu. Berarti ada perpaduan teknologi, inovasinya, dan ada pengelolaan kelasnya, sosial emosionalnya ada juga di situ ya. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan dengan Bapak. Bagus sekali yang sudah Bapak lakukan. Semoga ini bisa menginspirasi guru-guru yang lain juga. Dan terus berkembang, terus inovasi terus. Harapan saya seperti itu Pak. Nah, mungkin itu saja Pak yang bisa saya lakukan. Wawancari Bapak. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas kerjasamanya Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Pak Dori. Luar biasa ya Pak Rahmat, Pak Yusuf sudah berdiskusi ya, ini terkait pembelajaran mata pelajaran matematika ya. Di situ tadi sudah menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Jadi saya tidak akan terjun ke dalam diskusi tadi ya, hasil atau mungkin saya tidak akan mengomentari diskusi yang baru saja Pak Yusuf dan Pak Rahmat laksanakan tadi ya, lakukan tadi ya. Jadi terima kasih Pak Rahmat sudah hadir dan sudah meluangkan waktunya pada hari ini ya. Dan Pak Yusuf sudah luar biasa, sudah menjadi seorang coach yang baik, yang bagus ya. Oke, mungkin itu sampai ketemu Pak Rahmat di pertemuan berikutnya kalau kasih, ada kesempatan ya. Oke. Jadi
saya dengan Pak Yusuf masih bertahan. Oh ya. Kalau misalnya Pak Rahmat ada kegiatan, boleh saja. Siap. Meninggalkan ruangan Ya. ini. Ya, ayo, kasihlah. Terima kasih Pak Yusuf dan terima kasih sudah rekan Pak Yusuf sudah hadir tadi ya. Iya, iya. Sehingga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang kita harapkan sebelumnya. Iya. Oke, pada saat ini kita sudah di penghujung sesi pada PI 5 ini Pak ya. Iya. Jadi kita akan merefleksikan apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Saya memiliki 2 pertanyaan yang harus Pak Yusuf jawab ya. Iya. Yang pertama, setelah Pak Yusuf mengikuti atau menjalani program BGP ini, apa yang menurut Pak Yusuf itu kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan? Iya. Dari modul 1 sampai modul 3 Pak ya. Saya yang paling kuasa itu adalah modul diferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi. Bahkan kemarin itu bisa membawa saya sampai ke tingkat nasional Pak. Lomba tingkat nasional itu dengan materi itu yang saya kuasai dan saya menyukai materi itu. Oke. Luar biasa Pak ya, sampai tembus ke nasional Pak ya. Iya. Jadi sudah dibagikan ilmu Pak Yusuf tentang ini kepada teman-teman ya. Iya, sudah. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya seluruh guru Iya, benar. bisa menerima Iya. ya. Pak Yusuf bisa menyampaikan ke seluruh guru. Iya. Nah, gitu. Kemudian menurut Pak Yusuf, materi apa yang kira-kira masih membingungkan? Ya. Kalau yang masih membingungkan saya itu ada materi 1 pengambilan keputusan. Nah, di situ yang saya masih kurang menguasai karena kan itu berhubungan dengan bukan hanya saya sendiri saja yang mengambil keputusan, tapi saya harus berkolaborasi dengan pihak sekolah. Nah, itu yang termasuk menurut saya agak susah saya memahaminya itu dan susah untuk menerapkannya itu. Tapi mudah-mudahan nanti dengan saya belajar lagi akan mengambil keputusan dengan sebijak-bijaknya dan tepat lah harapannya. Jadi memang ini bisa dikatakan sulit lah ya, karena berkaitan dengan orang banyak. Orang banyak, benar. Jadi setiap pengambilan keputusan itu harus serentak atau satu jalan atau harus kompak lah. Iya, benar. Jadi antara pihak-pihak atau stakeholder yang terkait dalam proses pengambilan keputusan itu. Jadi keputusan yang sudah diambil disetujui oleh semua pihak dan harus dilaksanakan, dan konsekuensinya sudah pasti semua sudah tahu konsekuensinya, jadi ditanggung bersama-sama. Jadi memang harus setiap pengambilan keputusan harus menggunakan 439. Iya, 439. Di situ harus sesuai prosedur. Dan benar. kalau kita sudah sesuai prosedur, pasti untuk hasil atau yang hasil keputusan yang ini pasti itu sudah bagus seperti itu. Mungkin untuk kedepannya tetap terus belajar lagi Pak. Iya, benar. Dan ini anggap saja pengalaman perdana saya. Ya. Jadi mungkin untuk kedepannya semakin banyak. Bukan kita berdoa semakin banyak masalah ya. Pasti suatu saat ada masalah lagi. Semakin sering kita melakukan menarik proses pengambilan keputusan itu semakin banyak kita atau Pak Yusuf matang ya. Iya, benar. Oke, kemudian untuk selanjutnya terima kasih Pak ya, sudah hari ini sudah luar biasa kita berdiskusi panjang lebar. Kemudian untuk berikutnya sebelum PI 6 nanti Pak Yusuf menyiapkan format terkait survei tentang kompetensi guru penggerak. Yang mana nanti format tersebut harus Pak Yusuf bagikan ke kepala sekolah, kemudian 5 guru dan 5 siswa. Gitu. Kemudian nanti Pak Yusuf mengisi evaluasi diri ya. Ada formatnya di LMS. Kemudian untuk PI ke-6 nanti ya, nanti ini terkait dengan pemetaan aset.